Yesus telah mati, Dia mengalahkan maut. Karena Dia telah bangkit pada hari yang ketiga, kita telah ditebus oleh kuasa darahnya yang luar biasa dan dahsyat. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan kepada Tuhan.
membuktikan dia hidup. Anak Allah, karena Yesus yang menyembuhkan setiap kita, yang menyembuhkan setiap kita. Kami semangat lagi. Yesus namanya menyembuhkan karena ada darah yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Semuanya tepuk tangan. Ada
saja kita sudah menang, amin. Kita sudah diselamatkan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Terima kasih Yesus. Mulia
Haleluya. Bapak terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa saat ini. Kalau kami boleh merayakan Tuhan momen yang dahsyat dan luar biasa ini, Paskah, di mana kebangkitan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah hidup kami. Engkau Allah yang sudah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kematian, membawa keberadaan kemenangan-Mu atas keberadaan setiap kami. Sehingga kami yakin dan percaya dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan, Engkau yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sehingga kami yakin dan percaya kemenangan sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Melalui kematian-Mu di atas kayu salib, Tuhan, Engkau menebus segala dosa dan kesalahan kami. Engkau disiksa, Engkau dianiaya untuk supaya kami boleh dapat diselamatkan. Bilur-Mu Tuhan Yesus begitu luar biasa, menyembuhkan setiap kami, memulihkan setiap kami. Bahkan lebih dahsyat lagi Tuhan, Engkau bangkit dari kematian, menyatakan kemenangan-Mu yang luar biasa, supaya kami terus dipenuhi dengan sorak-sorak kemenangan yang daripada Tuhan, yang terus memenuhi hidup kami. Sehingga perjalanan kehidupan kami yakin percaya ada kemenangan menjadi bagian dalam hidup kami. Bapak terima kasih. Biar sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan pada hari ini atas kami. Sampaikan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, membawa kami untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi Bapa, memahami betapa karya-Mu luar biasa bagi setiap kami. Sehingga yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan dijamah dan disembuhkan. Bahkan mereka yang boleh mengalami pergumulan, Tuhan melakukan perkara yang besar, sehingga sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari Bapak, biar roh hikmat dan wahyu mengalir di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Dan biarlah nama itu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami akan menyambutnya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan suara-suara bagi Allah kita. Semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan juga dong untuk tim PW kita semuanya, ya. Jangan duduk dulu Bapak Ibu Saudara, karena kita akan menyatakan pernyataan iman kita pada sore hari ini, ya. Semuanya sudah siap? Ya, kita mau menyatakan iman kita, ya, karena ini merupakan sebuah pernyataan yang harusnya Bapak Ibu Saudara terus sampaikan di dalam keberadaan hidupmu secara pribadi. Ya, 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamatku. Aku percaya dosaku sudah diampuni. Aku percaya Kristus hidup di dalamku. Aku percaya aku dikasihi tanpa henti. Aku percaya aku diberkati tanpa batas. Amin. Sekali lagi sorak-sorak ke Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin.
Haleluya. Selamat sore semuanya, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ya, selamat Paskah, amin. Ya, kita semuanya diberkati Tuhan, amin. Senggol kiri kanan saudara, kamu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita punya tema yang sangat luar biasa. Ya, sebuah tema yang saya percaya akan menjadi berkat buat kita semuanya. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang mau alami, ada begitu banyak mungkin tantangan, halangan, ada begitu banyak kabar mungkin yang saudara dengar, yang mungkin sangat menakutkan, tapi percayalah kita punya Allah yang luar biasa, amin. Iya, Dia akan lakukan begitu banyak perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita punya tema Gift of Salvation, karunia apa? Keselamatan. Jadi ini sebuah tema yang saya percaya akan menjadi berkat buat setiap kita di perayaan Paskah pada hari ini. Nah, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, ya, Paskah itu diadakan pada awalnya adalah ya ketika umat pilihan Tuhan, ya, di mana mereka mengalami begitu banyak aniaya, pergumulan, ya, perbudakan yang luar biasa, dan mereka oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka dapat dimerdekakan, ya, keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Ya, ini sebuah momen penting. Nah, momen di mana mereka keluar itu Bapak Ibu Saudara dirayakan oleh umat pilihan Tuhan sebagai sebuah momen yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana ketika mereka mengoleskan darah di ambang pintu rumah mereka, ya, mereka dibebaskan oleh keberadaan kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paskah itu berasal dari bahasa Ibrani, ya, Pesach, yang berarti melewati atau melampaui, ya, dari bahasa Inggrisnya Passover, ya, melampaui. Ya, ini merujuk pada peristiwa di dalam perjanjian lama ini, di mana mereka sudah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Nah, pada waktu itu Bapak Saudara, bagaimana ini sebuah kisah yang luar biasa yang membuat mereka itu merasakan hal yang dahsyat, di mana di momen itu, ya, ada malaikat maut yang akan melewati wilayah mereka dan, ya, akan mendatangkan begitu banyak hal yang dinamakan kematian, di mana dikatakan di situ ada kematian anak sulung dari setiap rumah tangga yang dilewatinya. Tetapi jika mereka ada tanda darah di ambang pintu rumah mereka, maka, ya, mereka akan diselamatkan. Nah, momen yang luar biasa inilah yang membawa mereka terbebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, sebuah momen yang dahsyat, ya. Jadi kalau tidak ada tanda darah di depan rumah mereka, maka malaikat maut itu akan melewati wilayah itu dan akan mendatangkan kematian bagi setiap anak sulung, ya. Suami yang sulung akan meninggal. Kalau yang istrinya anak sulung, dia meninggal. Kalau di rumahnya ada anak sulung, akan meninggal. Mungkin juga kalau ada binatang yang, ya, sulung juga mereka meninggal juga, mati juga. Jadi ada begitu banyak kematian. Nah, bangsa Israel diberitakan oleh Tuhan untuk mengoleskan tanda darah ini di ambang pintu rumah mereka, mengoleskan tanda darah, ya, dari darah domba untuk supaya mereka, ya, diberikan tanda supaya malaikat maut ketika melewati mereka itu semuanya memerdekakan mereka, membebaskan mereka dari kematian. Itulah gambaran dari karya Kristus, di mana darahnya dicurahkan di atas kayu salib untuk supaya, ya, Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Jadi ketika momen Kristus mati di atas kayu salib itu adalah momen Paskah, ya, di mana bangsa Israel pada waktu itu sedang merayakan momen Paskah. Jadi itu merupakan sebuah penggenapan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, di mana penggenapan itu terjadi dengan dahsyatnya, sehingga di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehingga dengan demikian hari-hari ini yang harus ada di dalam keberadaan setiap kita, sebuah keyakinan yang kuat bahwa kuasa darah Yesus sudah menghapuskan kita dari dosa, dari kesengsaraan, dari penderitaan, dari sakit penyakit, supaya kita memperoleh keselamatan. Nah, melalui kisah ini kita akan dapat belajar begitu banyak hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, yang saya percaya akan terus menjadi berkat bagi setiap kita. Oleh sebab itu pada hari ini kita semuanya pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Iya, jadi sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini saya ingin menyampaikan bahwa Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus untuk mereka dipenuhi dengan roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu untuk siapa? Mengenal siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengenal akan Dia, mengenal akan karyanya yang luar biasa, mengenal apa yang Dia sudah lakukan. Di situ dia berdoa untuk jemaat ini supaya penuh dengan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar.
bukan untuk menjadi kaya raya, bukan untuk menjadi Bapak Ibu Saudara, kemenangan di dalam mengalami kegagalan, bukan untuk supaya mereka mengalami hal-hal yang dahsyat, tetapi sesungguhnya untuk mengenal siapa? Mengenal Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Sehingga barang siapa kita semuanya boleh mengenal Dia dan karya yang sudah selesai, itu kita akan mengalami hal-hal juga yang luar biasa. Amin. Jadi kita harus belajar sama-sama untuk mengenal siapa? Mengenal Tuhan kita, supaya kita boleh mengalami hal-hal yang luar biasa, karena Tuhan yang sudah melakukan hal yang luar biasa bagi kita. Jadi senggol kiri kanan saudara, katakan, kamu harus mengenal Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar ini dan saya akan membacakan sebuah poin penting untuk kita semuanya, karena ini merupakan sebuah momen yang dahsyat. Kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-16, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan sedikit belajar tentang kebenaran firman Allah, bagaimana kita boleh mengenal Tuhan yang luar biasa ini. Nah, di momen Paskah ini seluruh dunia merayakannya, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya orang-orang percaya merayakan ini dengan rasa syukur, amin. Ya, tetapi bukan lagi dengan kesedihan, bukan lagi dengan duka cita, tapi dengan kegembiraan. Karena ini adalah hari kemenangan. Yesus ketika disalib, itu merupakan sebuah momen yang dahsyat. Salib bagi Yesus adalah sebuah penderitaan yang memberikan kemenangan buat kita. Jadi salib bagi Kristus itu adalah penderitaan supaya kita dimerdekakan. Amin. Jadi salib buat Kristus itu merupakan sebuah penderitaan, tetapi salib buat kita merupakan sebuah kemenangan. Amin. Sehingga barang siapa dikatakan ketika kita ikut Tuhan, kita harus memikul salib. Memikul salib bukan berarti memikul penderitaan, tapi memikul kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. 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 Iya. Karena kita tidak lagi harus menderita sebagaimana Kristus, karena Kristus yang sudah membayar semua harga yang harus kita bayar. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, bagi Kristus salib merupakan penderitaan, tapi bagi kita merupakan kemenangan. Amin. Sehingga hari ini engkau tidak lagi harusnya berduka cita, tapi bersuka cita karena Kristus yang sudah memberikan kemenangan itu buat kita. Amin. Jadi tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi untuk ya. Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama dikatakan di situ, kita akan membaca sebuah kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus pada momen Paskah ini dia bangkit dari kematian. Dikatakan di sini, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Yesus ketika disalib, dia mati, dia dikuburkan dan pintu kuburnya dijaga ketat, Bapak Ibu Saudara. Pada zaman itu pintu kuburnya merupakan sebuah lubang yang besar begitu yang ditutup oleh oleh batu yang besar sehingga tidak ada orang yang mungkin bisa untuk melakukan atau mendorong atau membukanya, dan di situ dikawal kenapa? Karena mereka takut para muridnya mencuri siapanya Yesus, mayatnya Yesus, karena sudah Tuhan Yesus sampaikan bahwa Tuhan akan bangkit di hari yang ketiga. Amin. Mereka sudah mendengar hal ini dan Tuhan sudah mengulang-ulang kali mengatakan bahwa robohkan bangunan ini, maka baik Allah ini, maka 3 hari kemudian aku akan membangunkan. Aku akan mendirikannya kembali, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan sudah menyampaikan bahwa dia akan mati dan hari yang ketiga dia akan bangkit. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengar hal itu, mungkin pada zaman itu ketika Tuhan Yesus mati, saudara yang memahami tentang firman Allah, Yesus akan bangkit. Hari yang keberapa? Hari yang ketiga. Jadi ketika hari yang ketiga itu, apa yang ada di dalam hati saudara? Ketakutan, kekhawatiran, atau pengharapan menantikan Yesus bangkit. Amin. Karena kita sudah diberitahu bahwa Yesus akan bangkit di hari yang keberapa? Hari yang ketiga. Tapi dari pembacaan ini, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome malah membeli rempah-rempah untuk apa? Memberi rempah-rempah kepada mayatnya Yesus. Padahal mereka sudah terus diingatkan bahwa Yesus akan bangkit. Kenapa Tuhan Yesus harus dikasih rempah-rempah untuk diawetkan lebih lagi, Bapak Ibu? Ini yang sering kali terjadi. Banyak kita sering mendengar firman, tapi kita punya persepsi, cara pandang kita sendiri. Kita harusnya memahami tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Senggol kiri kanan saudara, kita harus mengetahui kehendak Tuhan. Amin.
Ya. Nah seringkali ketika kita memiliki begitu banyak persepsi di benak kita, pikiran kita tentang firman Allah, akhirnya ada banyak kita, Bapak Ibu Saudara, seringkali salah di dalam apa yang kita lakukan. Makanya pemahaman yang benar akan menimbulkan keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar akan menimbulkan perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar akan menghasilkan hal yang benar. Ketika pemahamannya salah tentang firman Allah, harusnya Yesus dikabarkan bangkit hari yang ketiga, tapi kita salah di dalam apa? Memahaminya. Makanya kita tidak mengharapkan Yesus bangkit, tapi justru kita malah mengawetkan untuk Yesus tetap apa? Tetap mati dan ada di dalam kubur. Harusnya mereka pada waktu itu tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa cemas, tidak ada lagi rasa takut, karena mereka yakin Yesus akan bangkit sebagaimana apa yang dia ucapkan. Amin. Jadi banyak kita seringkali mendengar firman Allah, tapi enggak yakin. Tengok kiri kanan saudara, kamu harus yakin, ya kan ya? Ya. Amin. Karena kalau kita enggak yakin, akhirnya persepsi kita jadi berbeda. Ya, ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, para murid menghadapi tantangan, Yesus mati loh. Yang diharapkan untuk menjadi raja, yang diharapkan untuk menguasai, menolong mereka, tiba-tiba mati. Seakan-akan hilang harapan. Nah, ketika saudara merasa hilang harapan, ada firman. Harusnya kita percaya sama firman Tuhan. Iya. Bukan merencanakan kecelakaan, tetapi apa? Merencanakan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Jadi tetaplah berharap. Tuhan punya rencana yang penuh dengan harapan dalam hidup kita. Sekalipun situasi kondisinya seakan-akan Yesus mati, seakan-akan tidak ada harapan. Tetapi yang sesungguhnya Tuhan sudah berjanji, aku akan bangkit di hari yang ketiga. Harusnya ada harapan. Amin. Jadi singgol kiri kanan saudara, nggak usah takut, ada harapan. Amin. Haleluya. Ya. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah kadang-kadang ketika kita tidak memiliki keyakinan akan firman Allah, kita selalu khawatir, kita selalu takut, Bapak Ibu Saudara, menghadapi perjalanan hidup. Kenapa? Karena sebenarnya itu ada di persepsi diri kita sendiri, cara pandang kita. Melihat suami, aduh, ya malas banget, ya kan begitu ya. Kerja kagak pernah naik gaji lagi, ya kan begitu ya. Tetap percaya Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Amin. Iya. Kalau dimaki-maki terus maka dia akan binasa. Tapi kita doakan dia diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Ngelihat istri, aduh nggak ada perubahan, cerewet banget, ya kan, itu keras kepala banget, gitu kan, ya pelit banget, gitu, kayaknya nggak ada jalan keluar lagi nih, ya tukar tambah nggak boleh, ya kan begitu ya. Gimana caranya nih? Tetap percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dia yang menciptakan kita, dia sanggup untuk mengubahkan hidup kita. Amin. Iya, tengok kiri kanan saudara, nggak ada yang mustahil. Amin. Ya, tetap percaya, ya kan? Allah punya rencana. Nah kadang-kadang ada begitu banyak persepsi di benak kita ketika membaca firman, sebagaimana apa yang kita percaya. Harusnya sebagaimana adanya firman. Kalau dia bangkit akan hari yang ketiga, dia akan bangkit di hari ketiga. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tapi kadang-kadang kita selalu melihat sesuai dengan keinginan kita, dengan cara-cara kita selalu, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya ketika baca firman, rajin ke gereja, rajin ibadah, nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Iya, Dia Allah yang bisa dipercaya. Amin. Bahkan Dia sudah rela memberikan anaknya mati di atas kayu salib buat kita. Mati menebus kehidupan kita, Saudara. Bahkan Dia nebus kita semenjak kita masih berdosa. Ya. Banyak orang berpikir kalau saya baik, Tuhan baik. Kalau saya nggak baik, Tuhan nggak baik. Padahal Tuhan selalu apa? Selalu baik. Amin. Dia tidak pernah berubah. Bahkan ketika Dia mati di atas kayu salib, bukan ketika kita lagi baik, bukan ketika kita lagi benar, tapi justru ketika kita lagi berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Amin. Ini yang harusnya terus ada di dalam diri kita, bahwa Dia Allah yang baik. Jadi cara pandang kita seringkali menjadi keliru. Ya. Akhirnya kalau cara pandang kita keliru tentang Allah, bahwa Allah bisa berubah sesuai dengan kondisi kita, maka seringkali akhirnya kita dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Kalau lagi diberkati, puji apa? Puji Tuhan. Kalau lagi nggak diberkati, puji apa? Ya puji Tuhan dong, amin.
Iya, masa puji hantu Bapak Ibu Saudara? Iya kan begitu ya. Tetap puji Tuhan. Kenapa? Karena kita yakin Allah punya rencana, dan rencana Allah adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Sehingga Roma 5 ayat yang ke-8 ngomongnya apa Saudara? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Ketika kita masih berdosa. Dia udah rela mati buat kita. Amin. Bukan ketika kita lagi berdoa, bukan Saudara. Ya, bukan ketika kita sudah berbuat baik, bukan. Ketika kita masih berdosa, Dia udah rela mati buat kita. Kita lagi jahat, kita lagi banyak utang, kita lagi nggak benar, Tuhan udah membayar hidup kita. Amin. Ini hal penting yang harusnya kita sadari. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, bukan supaya Tuhan itu jadi baik sama kita, karena memang Tuhan sudah baik. Amin. Iya. Jadi datang kepada Tuhan oleh karena kita mempercayai Dia sudah mengorbankan segalanya buat kita. Amin. Jadi kita datang ke gereja hanya mengucap syukur. Amin. Iya, ada orang kadang-kadang suka salah persepsinya tentang firman. Ayo datang ke gereja supaya diberkati. Ayo datang ke gereja supaya disayang Tuhan. Emang kalau kamu nggak ke gereja, itu Tuhan nggak sayang sama kamu? Tuhan tetap sayang. Amin. Amin. Kenapa kita datang ke gereja? Untuk mengucap syukur karena kita udah disayang sama Tuhan. Amin. Kita sudah diberkati, kita udah dikasih istri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang baik. Amin. Kita udah dikasih pekerjaan yang baik. Jadi kita datang itu bukan supaya mengharapkan Tuhan baik sama kita, Tuhan sayang sama, karena memang Tuhan udah sayang. Makanya kita memanggil Dia Bapa yang baik. Amin. Seorang Bapa yang baik, Dia akan memberikan segala sesuatunya untuk kebutuhan anaknya. Amin. Dan saudara adalah anak. Saya nggak diri saudara. Iya, saudara adalah anak yang dikasih. Amin. Iya. Ini hal penting yang harus ada dalam diri kita. Nah, Maria Magdalena dan teman-temannya ini, Bapak Ibu Saudara, mereka memiliki persepsi yang masih belum paham tentang firman, di mana Kristus sudah berkata, ya, aku akan bangkit di hari yang ketiga. Amin. Nah, kalau kita udah tahu nih, amin. Kalau kita udah tahu, kira-kira gimana pada waktu itu? Kita akan tetap tenang. Tuhan Yesus akan bangkit. Kita harap-harap apa? Wah, ini waktunya nih. Yes, ini saatnya nih. Tidak lagi dipenuhi dengan ketakutan, tidak lagi dipenuhi dengan kekhawatiran. Waduh, Tuhan udah mati ya. Yang kita harapkan jadi pemimpin udah mati. Wah, udahlah ya. Nggak ada lagi harapan. Iya, tetapi kenyataan di situ diubahkan. Tuhan bangkit di hari yang ketiga. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki pemahaman yang benar, persepsi yang benar, cara pandang yang benar. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita punya cara pandang sendiri yang menurut kita benar sendiri. Akhirnya banyak masalah persoalan karena kita punya cara pandang sendiri menurut kita sendiri. Pada suatu ketika ada dua ibu lagi di dapur nih, lagi ngobrol. Yang seorang ngomong kayak gini, Bapak Ibu Saudara. Saya kalau melihat tetangga di depan, katanya begitu. Kalau nyuci baju itu nggak pernah bersih, jorok banget ya, begitu. Lihat tuh ya, baju yang dijemurnya itu penuh dengan kotoran, bintik-bintik gitu ya. Kok nyucinya nggak pernah bersih ya? Gitu. Si teman satunya ini, Bapak Saudara. Lalu dia ngomong, lah tadi saya ngelewat bersih kok, katanya begitu. Iya. Kok di rumah kamu kelihatan nggak bersih? Lalu ibu ini ngedeketin itu jendela dapurnya. Lalu dia apa? Lapin. Ternyata jendelanya yang kotor. Ketika udah dielapin jendelanya, dia lihat, oh iya, bersih. Banyak kita seringkali ngelihat orang lain nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ternyata yang kotor bukan orang lain, kadang-kadang siapa? Kita sendiri, pikiran kita sendiri. Nuduh orang ini, ngomongin itu. Dia kok begini ya, kok dia begitu, jangan-jangan mau ngejahatin kok, jangan-jangan mau ngejelekin kok, jangan-jangan mau bikin ya, dan lain sebagainya. Jadi singgah kira-kira saudara, hati kamu harus bersih, amin. Lapin hati kamu, amin. Iya, supaya jangan lihat tetangga itu jeleknya terus, amin. Amin. Iya, hati kita bersih, karena kalau hati kita bersih, mau orang lain jahat kayak apapun terserah, kita punya Tuhan yang akan menolong, membela hidup kita. Amin. Jadi kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa ya. Ini poin penting yang harus ada dalam diri kita hari-hari ini. Jadi ketika dengar firman, jangan sesuai dengan persepsi kita, tapi terus percaya ya, sebagaimana apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita?
Banyak orang ketika ditanya, apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kamu? Apa sih yang harus kamu lakukan ya untuk supaya Tuhan itu senang gitu, Bapak Ibu Saudara? Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Banyak orang berpikir, ya kita harus rajin ibadah. Kita harus rajin doa. Kalau perlu, doanya sehari berapa jam? 3 jam. Ya kan gitu. 5 menit aja udah ngantuk, Pak. Ya kan begitu ya. Apalagi berapa jam? 3 jam. Pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam, boro-boro Pak, ya kan begitu ya. 5 menit aja udah ngantuk. Aminnya nanti pagi, ya kan begitu saudara. Kalau udah bangun, ya. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Ini yang menjadi kehendak Tuhan? Melayani itu kehendak Tuhan? Padahal di dalam firman Allah sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara, bahwa yang menjadi kehendak Tuhan adalah apa? Mengucap syukur. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus anaknya. Amin. Amin. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kenapa? Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Jadi ketika kita mempercayai Yesus, maka kita, saudara, sudah akan dapat mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Selanjutnya kita mengucap syukur. Datang ke gereja mengucap syukur. Doa mengucap syukur. Jadi doa, pelayanan, ya ibadah, memberi dan lain sebagainya itu bukan sesuatu lagi karena kita terpaksa, tapi karena kita cinta sama Tuhan. Amin. Jadi ibadah bukan lagi supaya Tuhan sayang sama kita. No. Kita datang ibadah untuk mengucap syukur karena kita sudah disayang Tuhan. Amin. Jadi ayo senggol kiri kanan saudara, katakan gini-gini kita disayang Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Orang boleh ngomong kita apa, orang boleh ngomong kita melihat kita apa, kita yakin dan percaya Tuhan kita melihat kita luar biasa. Kita disayang Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Poin selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ya. Yang di Markus tadi kita lihat lagi Markus 16 ayat yang kedua. Ya, ini yang seringkali menjadi masalah dari banyak orang, ya. Kita punya persepsi yang salah tentang firman, kita memiliki cara pandang yang salah dan keliru tentang firman, tapi yang sesungguhnya ini yang dikehendaki Allah. Dikatakan di situ, dan pagi-pagi benar pada hari pertama, Bapak Ibu bisa dikatakan itu minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan apa? Menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Nah, ketika kita memiliki persepsi yang salah, Bapak Saudara, maka kita memiliki cara pandang yang salah. Akhirnya kita juga akan melakukan hal yang salah. Di tengah jalan mereka lagi mikir, kira-kira nanti siapa yang menggulingin batunya? Wah, kita lagi punya masalah. Sekarang datang masalah yang lain. Ya, masalah selanjutnya adalah gimana caranya ngedorong batu itu. Kita kan cewek semua nih. Ya, pasti enggak bisa. Nah, kadang-kadang ketika cara pandang kita memiliki pemahaman yang salah, maka kita punya keyakinan yang salah. Kalau kita punya keyakinan yang salah, maka kita juga akan melakukan hal yang salah. Kita berpikir, Bapak Ibu Saudara, gimana caranya ya supaya Tuhan mendengar doa kita? Gimana caranya? Ya seperti tadi. Ada yang ngomong gini, ya kita harus pakai doanya yang lama supaya makin lama makin didengar. Ya. Gitu Bapak Saudara. Kalau doanya udah lama enggak didengar, ditambahin sama apa? Puasa sampai kita menderita. Ya kan gitu. Kalau kita udah menderita, mungkin Tuhan dengar. Ya. Akhirnya ketika kita punya masalah, punya persoalan, punya pemahaman yang salah, punya keyakinan yang salah, maka kita juga punya cara yang salah. Seakan-akan itulah yang akan menggerakkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu belum pernah tergerak. Jadi kita harus menggerakkan siapa tuh? Tuhan. Padahal 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah tergerak. Dengan apa? Mengirimkan Yesus anaknya untuk mati buat kita. Amin. Kita ngomong Tuhan berbelas kasihan dong sama saya. Apakah Tuhan belum berbelas kasihan? Tuhan sudah mengorbankan Yesus. Kata Tuhan, anak gua aja udah mati buat lu. Gimana kurangnya aku berbelas kasihan. Amin. Iya. Nah, seringkali ketika kita memiliki pemahaman yang salah dalam menghadapi masalah, punya persoalan, maka kita juga seringkali punya cara yang salah. Kita coba pakai kekuatan diri kita sendiri. Kita pakai usaha kita sendiri. Waduh, gimana caranya supaya toko kita laku? Ya. Kayaknya Tuhan nggak dengar juga. Kita harus punya cara sendiri. Akhirnya ketika ditawarin sama orang lain, di sono ada orang pinter loh, ya kan begitu ya. Ayo kita datang ke sana. Siapa yang datang ke orang pinter? Orang bodoh. Ya,
Kenapa? Karena kita merasa bodoh dan mereka merasa pintar. Jadi kita datang ke orang pintar, minta jampe, minta air ini, air itu, minta apa lagi Bapak Saudara? Ya, untuk supaya toko kita laku. Karena kita berpikir sesuai dengan cara kita sendiri. Tuhan udah mati. Tuhan tidak akan bisa menolong. Kita harus ngegeser batu ini sendiri dengan cara kita sendiri. No, Saudara. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Amin. Amin. Iya. Ketika kita datang sama Tuhan, kita enggak boleh pakai cara kita sendiri. Kita harus percaya Tuhan kita luar biasa. Lanjut ayatnya dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah apa? Udah terguling. Siapa yang melakukannya? Tuhan sendiri. Amin. Iya. Ketika sudah punya masalah, punya persoalan, kita seringkali berpikir gimana caranya supaya persoalan ini beres, supaya masalah rumah tanggaku beres, supaya masalah utang-utangku beres, supaya masalah sakit penyakitku beres. Kita coba dengan cara kita, Bapak Ibu. Akhirnya kita puyeng sendiri, akhirnya kita sedih sendiri, akhirnya kita gelisah sendiri, khawatir sendiri, ya. Karena kita coba dengan cara kita sendiri. Padahal ketika kita datang ke situ, ternyata Tuhan sudah buka jalan. Wow. Ternyata bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Buat kita lagi mikir gimana caranya, di batu gede banget, masalahnya gede banget, nggak mungkin bisa diselesaikan. Tapi ternyata kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Iya. Jadi sekolah kiri kanan saudara, kita punya Tuhan yang berkuasa. Ya, Dia selalu punya cara. Ya kan? Nah kita maksain dengan cara kita sendiri. Makanya banyak masalah persoalan kadang-kadang kita menyelesaikannya dengan cara kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Ya. Pengen ngerubah suami, pengen ngerubah istri, pengen ngerubah usaha dengan cara kita sendiri. Akhirnya bukannya benar malah jadi enggak benar. Bukannya beres malah jadi tambah enggak beres. Bukannya tambah jadi baik, malah jadi tambah enggak baik. Iya. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara, ada seorang bapak matanya sakit. Iya. Dia berpikir dan dia dengar katanya pakai obat dengan meneteskan getah dari sebuah pohon. Lalu dia ambil tuh pohonnya, lalu tetesin di matanya Bapak Ibu Saudara. Bukannya sembuh, tambah bengkak. Iya. Lalu ketika dia ketemu sama seorang dokter, ya bukan gituan juga caranya lagi. Iya, masa mata lagi perih ditambahin apa? Getah, ya tambah perih. Iya. Dia berpikir itu yang benar. Nah, buat kita kadang-kadang Bapak Saudara, ketika kita punya masalah, punya persoalan, seringkali berpikir sendiri dengan cara sendiri, dengar sana, dengar sini, harusnya dengar firman. Amin. Iya, kita harus percaya sama firman. Tuhan kita berkuasa. Amin. Iya, jadi ketika punya masalah, punya persoalan, kita senggol ya kiri kanan saudara, tenang. Iya, kita punya Tuhan yang besar. Kita mah nggak tahu caranya. Tuhan tahu. Kita mah mungkin ngerasa berat banget hidup ini, ya. Tapi kita punya Tuhan yang peduli sama kita, amin. Bahkan Dia rela memberikan anaknya mati buat kita. Bayangin Bapak Ibu Saudara, di mana ada hal yang ini terjadi. Agama mengajarkan usaha ini harus banyak, harus kerjain ini, ya harus kerjain itu supaya Tuhan nanti nolong kamu. Ya Tuhannya orang Kristen itu luar biasa. Dia memberikan siapa? Anaknya. Makanya bedanya apa sih agama dengan kekristenan? Bedanya kekristenan punya juru selamat. Amin. Iya. Ya, yang rela nebus kita, yang rela berkorban buat kita, yang rela mati buat kita. Ya, sehingga hal inilah yang harusnya ada dalam diri kita. Dan ketika kita punya masalah, punya persoalan, tetap percaya Tuhan kita berkuasa. Jadi perempuan ini datang ke sana bertiga, pengen ngedorong itu pintu kubur. Yang terjadi adalah Bapak Ibu Saudara, mereka boleh melihat ternyata Tuhan sudah mendahului dalam segala perkara. Amin. Iya, ini penting. Saya nggak kirakan saudara, ini luar biasa. Ya Tuhan sudah mendahului kita dalam segala perkara. Amin. Jadi tetap percaya. Amin.
Iya, kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Percaya Tuhan sudah membuka jalan buat kita. Ya Tuhan selalu memperhatikan kita. Dia selalu peduli. Iya. Bahkan ketika Bapak Ibu sudah punya anak, kita sebagai orang tua selalu akan melihat anak kita. Amin. Bahkan ketika mereka belum membutuhkan sesuatu aja, kita sudah persiapkan. Amin. Apakah saudara orang tua yang baik? Amin. Kecuali nggak baik. Ya. Manusia aja seperti itu, apalagi Bapak di surga yang kasihnya sempurna. Dia peduli sama kita, cuma kadang-kadang kitanya nggak percaya. Jadi sekali lagi, kamu harus percaya. Saya mau berikan suruh, kamu harus percaya. Kalau perlu digoncang, kamu harus percaya, gitu ya maksudnya. Ya, karena seringkali ketika kita sering dengar firman, tapi kadang-kadang kita nggak percaya. Jadi kita datang ke gereja itu hanya memberikan ucapan syukur, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saya itu kalau jemaat datang nggak datang, ya saya nggak terlalu pusing karena itu urusan mereka. Kalau mereka mau datang menghargai Tuhan, silakan. Amin. Kita mau mengajarkan firman supaya kita mengenal Tuhan. Ya. Nah ketika saudara mengenal Tuhan, wow, hatimu penuh dengan sukacita, kita berkobar-kobar. Wah, kita semangat banget gitu loh, ya. Kenapa? Karena kita merasakan betapa baiknya Tuhan. Hari Minggu sore ya mendung kan enaknya di rumah. Amin. Nonton Netflix sambil minum kopi begitu ya. Tapi kita sekarang suruh ibadah, suruh datang sama Tuhan, kadang-kadang rasanya malas gitu. Tapi ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, mengingat betapa Tuhan udah mengorbankan hidupnya buat kita, iya, bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita, makanya kita penuh dengan semangat. Amin. Iya. Kalau misalnya angkot jemputan penuh, udah nggak apa-apa, gua naik angkot yang lain. Amin. Amin. Iya. Wah, keluar duit sendiri enggak apa-apa, yang penting gua bisa ibadah. Ini mah pas angkot penuh, puji Tuhan Pak. Ya, gitu. Senang angkotnya penuh, nggak jadi ibadah, ada alasan gitu ya. Pas ngelihat mendung gitu, puji Tuhan, mendung, ada alasan nggak ke gereja. Padahal harusnya hujan rintik mah biasa, hujan badai biasa. Selagi kita dijemput, kita datang, amin. Iya, itu juga dijemput tuh Bapak Saudara. Ya angkot itu luar biasa. Datang ke depan rumah pintu saudara lagi duduk nih. Ayo Pak, siap, ya kan gitu, siap. Datang ke angkot, duduk lagi di angkot, ya kan gitu ya. Pas persis di depan gereja, duduk lagi di situ Bapak Saudara. Jadi saudara tinggal duduk doang. Iya, amin. Saudara nggak usah bayar sama tukangnya, amin. Iya, kecuali kalau saudara mau bermurah hati silakan, amin. Iya, iya. Jadi saudara tinggal duduk, berangkat, duduk, berangkat, duduk. Pulangnya, saudara juga sama, duduk lagi, diantarin pulang, depan pintu duduk lagi. Nggak ada pengaruhnya, saudara. Wah, gimana nggak luar biasanya nih gereja, ya kan gitu. Ngasih fasilitas supaya saudara bisa datang ibadah itu pun masih enggak bisa. Angkat aja sama kita sekalian nih kan itu. Supaya kita datang ibadah begitu ya. Ya kenapa? Karena ternyata hati kita tidak merasakan kasih Allah. Kita ternyata belum mengenal Allah yang baiknya luar biasa. Kalau dia nggak nolong kita, nggak nyelamatin kita, siapa kita, Bapak Ibu Saudara? Ya. Kita ini bukan apa-apa, amin. Amin. Iya, jadi saudara datang ke gereja bukan lagi karena kepaksa, tapi karena cinta, amin. Iya, kamu harus datang ibadah karena cinta. Saya nggak kira kamu saudara. Kamu harus ibadah. Jangan karena terpaksa, amin. Iya, karena kalau udah terpaksa berarti belum cinta ya. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Ini hal penting yang harusnya dipahami sama kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga dengan demikian ketika pemahaman kita benar, keyakinan kita benar, kita punya cara yang benar. Akhirnya hasilnya pun benar. Semuanya mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat yang luar biasa. Saudara diberkati, puji Tuhan. Saudara belum diberkati, tetap puji Tuhan karena damai sejahteramu. Saudara memenuhi keberadaan hati. Saudara tidak dipengaruhi banyak duit atau tidak banyak duit. Ya, hari-hari ini dunia sedang gonjang-ganjing, ada perang. Ya, Israel dan Amerika lagi nyerang Iran. Orang lain pada ribut. Ya kan begitu. Emas naik, kita cemas. Emas turun, cemas juga. Saya nggak cemas. Kenapa, Bapak Saudara? Nggak punya emas. Ya kan begitu. Yang dolar tiba-tiba naik, kita cemas. Dolar turun, kita cemas. Kita nggak pernah cemas karena kita nggak punya dolar. Bukan saudara, tapi karena kita punya
punya Yesus. Amin. Yang punya damai sejahteranya terus mengalir melimpah dalam hidup kita. Kita itu kayak punya sumur sendiri yang mengalirkan damai sejahtera yang gak ada hentinya. Iya. Jadi ketika kita memandang kepada Kristus dengan cara yang benar, mempercayai Dia, maka saya percaya hatimu penuh dengan sukacita. Iya. Bahkan ketika ada gejala-gejala, oh perang Pak di mana-mana, badai ada di sini, gempa bumi di sini. Wah, ini tanda-tanda Tuhan Yesus mau datang. Orang lain mah jadi khawatir, jadi takut. Kita buat anak-anak Tuhan harusnya bersuka cita. Bapak kita mau datang. Amin. Iya, saya nggak biasa. Bapak kita mau datang. Ya, kenapa jadi takut? Kenapa jadi cemas? Barang-barang naik cemas, ya kan gitu. Barang-barang apa lagi ya? Sayur-mayur naik, minyak naik, beras naik, keluar. Amin. Iya, nggak perlu cemas. Wah perang Pak, begini, ya kan gitu. Sampai kita pusing sendiri melihatnya saudara. Iya. Saudara mungkin sering-sering dengar medsos lah, di televisi di mana gitu ya. Kedengaran kan bom di sana, meledak di sini, menang ini, menang itu. Kita nggak terlalu pusing. Kita hanya mempercayai firman. Oh, ini gejalanya. Iya. Tuhan Yesus udah mau datang yang kedua kali. Amin. Jadi harusnya memberikan ketenangan. Bapak boleh sok sekarang kalau Bapak saudara yang kaya raya penuh dengan kebaikan datang ke rumah saudara, kira-kira senang apa nggak senang? Senang dong. Ya, masa khawatir, waduh jangan deh gitu ya. Enggak, kita senang. Iya. Amin. Iya, jadi nggak usah khawatir. Iya, hal-hal apapun yang di dalam dunia ini seringkali ketika kita tidak memahami tentang kebenaran firman Allah itu membuat kita takut, membuat kita khawatir, yang akhirnya bukannya kita punya jalan keluar yang baik, kita akhirnya dipenuhi dengan masalah, persoalannya tidak ada henti. Padahal tujuan hidup kita adalah berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Bapa. Amin. Hidup di dunia ini sementara, 70 tahun, kalau bisa 80 tahun. Sisanya apa? Penderitaan dan apa? Iya, dan masalah. Jadi mau tambah lama-lama di sini? Iya. Iya. Jadi kalau saudara hari-hari ini takut kematian, salah. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian supaya saudara diselamatkan. Amin. Jadi ketika ada gejala apapun, ada tanda-tanda apapun, puji Tuhan. Ya, Tuhan udah mulai mau datang. Jangan takut. Jadi saya nggak jangan takut lagi. Jangan khawatir lagi. Dunia boleh gonjang-ganjing, perang boleh di mana-mana, tapi ini merupakan sebuah tanda Bapa kita yang di surga mau datang kembali. Amin. Iya, menjemput kita orang yang percaya. Jadi hari-hari ini jangan fokus dengan hal yang lainnya, fokuslah untuk mengenal Tuhan dengan benar. Fokuslah untuk mempercayai apa yang Dia sudah lakukan dengan benar. Itu akan membuat kita tenang. Itu akan membuat kita damai sejahtera. Jadi kalau saudara hari-hari ini punya masalah, punya persoalan yang begitu berat, percayalah batu itu sudah terguling begitu saja. Tuhan sudah melakukannya buat kita. Amin. Tuhan sanggup melakukannya buat kita. Tiba-tiba kok bisa ya ada jalan keluar. Tiba-tiba kok kita ketemu sama orang yang murah hati ya, yang bisa menolong kita. Kok kita bisa ya dipertemukan dengan hal-hal yang luar biasa, dengan pekerjaan yang luar biasa. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Buat kita mah aduh gimana caranya? Aduh berat banget nih masalah, aduh nggak mungkin lah gitu. Tapi tetap percaya karena kita punya Allah yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya berikan tetap percaya kita punya Allah yang luar biasa. Jadi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Semuanya diberkati, amin. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa Bapak Saudara. Siapkan hatimu untuk menikmati perjamuan kudus hari ini. Tuhan rindu untuk setiap kita boleh mengingat apa yang Dia sudah lakukan. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung segala keberadaan hidup kita dari dosa, dari penderitaan, dari masalah, dari persoalan. Karena Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Kalau orang seringkali bertanya, seberapa besar sih Tuhan mengasihi saudara? Iya. Seberapa besar sih kasih Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Mungkin orang akan berkata, oh sebesar ini Pak, oh sebesar ini Pak, buat saudara. Iya. Seberapa besar kasih Tuhan dalam hidup saudara? Buat saya, kasih Tuhan luar biasa. Seberapa besar? Bukan segini, tapi semana? Dan Dia rela mati buat kita. Amin. Itulah betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita.
Dia rela mati untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita yang berdosa dibenarkan dan diselamatkan. Amin. Iya, haleluya. Pelayan perjamuan untuk maju ke depan, kita sama-sama layani. Haleluya. Bapa terima kasih. Materikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Biar kami boleh mengenal Tuhan dengan benar, mengenal akan karya-Mu dengan benar, sehingga ketika tantangan, masalah, persoalan datang dalam hidup kami, kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena Kau Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa, kalau kami hari ini boleh mengingat akan karya-Mu di atas kayu salib. Darah-Mu tercurah bagi kami, tubuh-Mu terpecah bagi kami, untuk menyelamatkan hidup kami. Kami percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami memberkatikan roti akan anggur yang merupakan tubuh dan darah. Dan sebentar kami makan, kami minum, kami yakin dan percaya Tuhan. Anugerah Tuhan terus nyata dalam kehidupan setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan. Mereka yang mengalami masalah pergumulan, Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat Sampai
Tuhan semuanya sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Ya, kita sama-sama angkat roti yang merupakan tubuh Kristus yang ada di tangan dan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Tuhan rindu untuk setiap kita terus mengingat akan apa yang dia sudah lakukan. Tubuhnya terpecah dengan begitu banyak penderitaan supaya kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Bapa kembali dipulihkan. Dia rela mati untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita dilayakkan hari ini, dibenarkan, dikuduskan, supaya kita menikmati semua kebaikan Bapa yang begitu luar biasa, sehingga kita boleh menikmati semua karyanya yang dahsyat. Apapun masalah persoalanmu hari-hari ini, Allah sanggup untuk memulihkan. Hubunganmu yang rusak, Allah sanggup memulihkan. Usaha pekerjaanmu yang hancur, Allah sanggup memulihkan. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita sama-sama memakannya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan selalu mengingatkan setiap kita bahwa kita sudah hidup di bawah perjanjian yang baru, di bawah kasih karunia-Nya, di mana kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Tuhan yang rela mati bagi kita. Perbuatan baik Tuhanlah yang menyelamatkan hidup kita. Karya Kristus yang luar biasa inilah yang menyelamatkan hidup kita. Sehingga yakin dan percaya hari ini Tuhan sudah menyelamatkan hidup, memulihkan, menyembuhkan, memberkati hidup, sehingga nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Terimalah berkat ini. Mari kita sama-sama minum dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Dia, Bapak Ibu Saudara. Dia layak untuk disembah. Dia layak untuk dipuji. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Sembah sujud kami hanya bagi-Mu. Hanya Engkau yang layak untuk disembah. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Oh, syukur kami naikkan bagi-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih.
semua kebenaran firman dalam setiap hati kami. Biar setiap kami boleh terus disadarkan betapa firman Allah luar biasa. Ada begitu banyak kuasa dinyatakan di dalam, yang menyelamatkan hidup kami, yang memulihkan hidup kami, yang memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Kami yakin dan percaya tidak ada yang terkecuali Tuhan memberkati setiap kami. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan hari-hari ini diberkati Tuhan. Dan nama Tuhan yang akan terus dipermuliakan. Diberkatilah kami hamba-Mu yang sudah melayani. Anak-anak mudamu Tuhan, oma opa yang ada Tuhan berkati mereka. Dewasa muda Tuhan berkati Tuhan. Pakai menjadi sarana Tuhan yang luar biasa. Juga anak-anak super kid Tuhan berkati mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai hidup mereka sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan menikmati semua kebaikan Tuhan. Dan biar setiap kami Tuhan boleh diberkati dengan luar biasa. Dan biar nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Diberkatilah gereja Sumi Yordan Jemaat Anugerah ini. Biarlah menjadi anugerah, menjadi berkat dimanapun kami berada. Supaya banyak orang boleh mengenal akan Engkau, merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Dia sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing. Penyertaan Tuhan ajaib atas setiap kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Lalu kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Dalam situasi kondisi apapun, kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah keberadaan bangsa kami. Dan Tuhan terus akan menyertai melindungi bangsa kami, sehingga bangsa kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Juga kota-kota di mana kami tinggal, kami juga terus berdoa. Biarlah berkat Tuhan atas kota-kota di mana kami tinggal, sehingga kota-kota ini akan menjadi kota di mana hadirat Allah Tuhan nyata di dalamnya, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu atas semua kami. Mari jemaat ini kasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Damai sejahtera sukacita daripada Tuhan mengalir melimpah dalam hati dan pikiran. Roh Kudus yang ajaib akan terus menolong kau, menghibur, menguatkan engkau, mengarahkan kau terus pada tujuan ilahinya, memimpin, menyertai hidupmu, sehingga dimanapun kau berada, kasih karunia-Nya semakin melimpah dalam hidupmu. Berkat Tuhan semakin dicurahkan dalam hidupmu, dan kau akan menjadi berkat, menjadi anugerah yang luar biasa. Terimalah berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati.